Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6. Diagnostik kesulitan belajar. A. Kedudukan diagnostik kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar yang dialami individu dapat diidentifikasikan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam diri siswa atau bisa juga berasal dari luar siswa atau lingkungannya. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti fisiologisnya dan mentalitasnya, dan faktor dari luar siswa seperti kurangnya fasilitas dalam sekolah itu yang membuat kesulitan dalam belajar. B. Pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu sehingga memerlukan usaha yang lebih untuk mendapatkannya. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Beberapa ciri tingkah laku yang menunjukkan bahwa siswa kesulitan dalam belajar, yaitu menunjukkan hasil nilainya di bawah rata-rata, hasil yang dicapai tidak diseimbang dengan usaha yang dilakukan, lambat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, menunjukkan sikap-sikap kurang wajar, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. C. Prosedur dan teknik diagnostik dalam kesulitan belajar. Salah satu tugas lembaga formal pendidikan adalah menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan potensi siswa masing-masing. Untuk mengetahui potensi seorang siswa dapat dilihat melalui prestasi yang sebelumnya dia dapat. Prayitno dalam buku Latihan dan Pembimbingan Konseling Diri menyatakan bahwa cara skematik langkah-langkah diagnostik dan remedial belajar adalah sebagai berikut. Ada di sini. D. Konsep pengajaran remedial. Remedial artinya suatu proses kegiatan pelaksanaan belajar yang bersifat khusus atau individual yang diberikan kepada siswa yang sulit belajar. Jika tidak dilakukan remedial, maka siswa tersebut secara kumulatif akan tertinggal karena dia masih sulit mempelajari pelajaran yang sebelumnya, sehingga dia akan tertinggal. Ada pula siswa yang bila nilainya tidak tinggi, maka siswa tersebut tidak dapat belajar secara klasikal. Karena itu, guru harus memahami pentingnya remedial ini. E. Prosedur pengajaran remedial. Langkah pertama, pengenalan kembali kasus. Guru menelaah kembali secara lebih dalam tentang siswa yang akan diberi remedial agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Guru perlu menelaah lebih jauh untuk memperoleh gambaran secara definitif tentang siswa yang akan dihadapi. Langkah kedua, alternatif tindakan. Setelah memperoleh gambaran lengkap dari siswa, baru direncanakan alternatif tindakan sesuai karakteristik kesulitan siswa. Alternatif tindakan ini berupa mengulang bahan pelajaran yang diberikan oleh siswa dan diberi petunjuk-petunjuk, memberi kegiatan lain yang setara dengan kegiatan belajar mengajar yang sudah ditempuh. Dan langkah ketiga, tindakan evaluasi. Pada akhir pengajaran remedial perlu dilakukan evaluasi agar kita bisa melihat apakah siswa itu berkembang atau tidak. Tujuannya untuk mencapai 75% pengetahuan dari pemahamannya itu. F. Pendekatan dan pengajaran metode remedial. 1. Pendekatan pencegahan. Sebelum proses mengajar dimulai, guru harusnya mengawali dengan berbagai cara untuk mengetahui kondisi awal siswa. Dengan demikian, guru dapat mencegah kesulitan berkembang pada siswa tersebut. 2. Pendekatan penyembuhan. Pendekatan ini diberikan terhadap siswa
yang nyata dalam mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Gejalanya, prestasi belajar sangat rendah dibandingkan siswa yang lain. Dan 3. Pendekatan perkembangan. Guru dituntut senantiasa mengikuti perkembangan siswa secara sistematis. Caranya, guru secara terus-menerus memonitor kegiatan siswa selama proses belajar mengajar. Setiap menemui hambatan, segera dipecahkan bersama siswa secara terus-menerus. Oke.